Pertanyaan yang kedua ini spesifik sekali, yaitu pertanyaannya, Pak Ustadz, saya pernah dengar jika Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah orang yang mewajibkan zakat profesi. Benarkah? Kalau kita katakan beliau mewajibkan zakat profesi, sebenarnya memang di dalam bukunya ada satu pembahasan khusus. Tapi kalau dikatakan orang yang pertama, ya sebenarnya enggak juga, karena guru-gurunya juga ada. Hanya saja perbedaannya bukan di dalam bab zakat profesinya, tapi sebenarnya apa kriteria dari zakat profesi yang menurut beliau, yang apakah hari ini itu sama dengan yang ada di Indonesia atau tidak. Kita akan lihat pernyataan beliau tentang bagaimana itu zakat profesi. Sebenarnya beliau ini kalau dikatakan berbeda dengan ulama lain, sebenarnya perbedaan pertamanya adalah dari sisi apakah harta itu wajib haul atau tidak. Di pertanyaan pertama tadi, para ulama sepakat bahwasanya zakat harta itu wajib haul. Hanya saja beliau ini yang pertama kali menolak kesepakatan itu, yaitu zakat harta boleh dibayarkan ketika mendapatkannya. Ini yang menjadi keunikan dari beliau, yaitu beliau tidak mewajibkan adanya haul di dalam bab zakat harta. Di kitabnya beliau menyebutkan begini, falladhi akhtaru anal malal mustafad karatibil muwaddaf. Sebenarnya harta mustafad itu sebenarnya dihasilkan di tengah-tengah haul, seperti rotibil muadhaf, seperti gajinya karyawan. Lah ini nih, kata-kata rotibil muadhaf itu seperti zakat profesi. Kata beliau, gaji karyawan yang didapatkan di tengah tahun itu memang tidak harus menunggu 1 tahun berikutnya, tapi dia masuk dalam malul mustafad yang diwajibkan zakat meskipun belum 1 tahun, tapi digabung dengan harta-harta yang lain. Kata beliau begitu. Maka kata beliau, la yustaratu liwujubi zakati fihi mururu haulin bal yuzakihi nayak bidahu. Kata beliau, yang didapatkan di tengah haul itu sebenarnya tidak harus wajib zakat selama 1 tahun berikutnya. Hanya saja wajibnya kapan? Ya ketika orang itu sudah mencapai haul berikutnya. Sebenarnya ini juga kesepakatan para ulama sebenarnya. Bukan sesuatu yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada orang punya harta nih ya, ketika dia sudah mencapai nisab, misalnya nih nisabnya 85 gram, kok di tengah haul dia menambahkan emas, maka tambahannya ini kalau dihitung zakat bukan tahun berikutnya, tapi ikut dari nisab emas yang ada, meskipun emas yang tambahan tadi itu belum sampai kepada haul. Itu seperti gajinya seorang karyawan, maka dimasukkan kepada zakat yang umum, zakat yang sebelumnya, hanya saja meskipun dia belum sampai 1 tahun. Ini yang menjadi keunikan dari pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang mana ini diikuti oleh beberapa pendapat dari Basnas misalnya. Oke, makanya beliau bisa dikatakan seperti menolak zakat harus ada haulnya. Padahal beliau menyebutkan harta yang didapatkan di tengah haul itu juga wajib zakat ikut dengan harta haul yang lain meskipun didapatkan di tengah-tengah waktu. Oke, kita akan lanjutkan begini. Meskipun beliau mewajibkan zakat profesi, ternyata memang beliau tidak mewajibkan haul di dalam harta sih. Tetapi kalaupun wajib dibayarkan ketika dapat, ternyata nisabnya itu tetap nisab emas. Beliau menyebutkan, wa aula min dzalik ayyakuna nisabun nuqud huwal mu'tabar huna wa qad haddatnahu bima qimatuhu khamsah wa samanina gram minal zahab. Kata beliau, kalaupun ada harta yang didapatkan di tengah haul, boleh dibayarkan zakatnya langsung. Hanya saja ketika didapat dia lebih dari nisab, yaitu 85 gram emas. Artinya apa? Artinya kalaupun beliau mengatakan ada zakat profesi yang didapat dari gaji, dia nggak harus selama setahun. Itu ketika gajinya lebih dari nisab, yaitu 85 gram emas. Dia ketika dapat gaji, dapat 85 gram emas ke atas, itu boleh dibayarkan langsung tanpa harus menunggu haul. Oke. Yang mana beliau tetap mengatakan bahwasanya yang diambil itu bukan dari bruto atau dari kasarnya atau dari tapi dari ini nih, dari netonya atau dari yang sofi atau dari yang sudah dikurangi dari kebutuhan hidup. Kata beliau menyebutkan, wa idza kunna qad ikhtarnal qaul bi zakatir rawatib wal ujur wa nahwiha falladhi nurajiwa allatu qad azaka ila minas sofi. Walaupun saya mengatakan ada orang yang punya gaji yang di atas nisab itu boleh langsung bayar zakat, tetapi pembayaran ini tetap dikurangi dari kebutuhan hidupnya, tetap dari netonya. Sebenarnya sama saja kalau kita lihat pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan ulama-ulama lain. Kalau ulama-ulama lain nanti ajalah tunggu setahun, kita hitung
Kalau di atas nisab berarti dibayarkan. Tapi beliau, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nggak masalah. Kalaupun dapat, sudah dikurangi kebutuhan hidup, nggak harus nunggu setahun, ya udah bayarkan saja. Toh juga mau dibayarkan sekarang atau setahun berikutnya, juga sama kok dikeluarkannya. Oke, ini poinnya. Poinnya apa? Syekh Yusuf Al-Qaradawi memang di Indonesia terkenal beliau mewajibkan zakat profesi. Sebenarnya kalau di satu sisi itu perkataan itu benar, tapi di sisi lain harus ditambahin bahwasanya yang diwajibkan beliau dikatakan profesi adalah memang sih dipotong bulanan oke, tetapi nisabnya tetap nisab emas yang dikurangi 2,5%, yang mana dia telah dikurangi dari kebutuhan hidup atau dari netonya. Ini yang menjadi perbedaan dari pendapat dari Basnas misalnya atau Pak Didin Hafidudin misalnya, yang mana mereka menggunakan standar bukan emas tapi pertanian. Ini sisi bedanya. Makanya jangan sampai keliru membawa-bawa nama Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwasanya belum mewajibkan zakat profesi tapi tidak dijelaskan kaidah atau cara beliau menghitung zakat profesi. Ini jangan sampai keliru. Kita menisbatkan kaul kepada orangnya tapi tidak ikut kaidahnya. Ini kan sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Oke, ini pertanyaan yang kedua masih berkaitan dengan zakat.